Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin. Sungguh telah aku paparkan agam beragi ongko kaulah dalam panika Quran untuk menosah dari segala perumpamaan. Perumpamaan manusia yang digambar nang Quran ada di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sepertama manusia yang di jalan siratal mustaqim, yaitu cara beragama di manhaj salaf, manhajun nubuwah. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu. Ini jalan atau cara beragama kami. Mustaqiman seloros, loros de seiridai Allah, loros ke swarga. Fattabi'uhu, ikutilah jalan siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang tidak memisahkan Allah dengan Rasul dalam iman dan beribadah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ada kan beda ayat lain itu, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ibadah kepada Allah, tetapi mencontoh caranya Rasul, cara Rasul yang diikuti, maka orang yang demikian kelak akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jadi sesuai dengan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang digambarkan dalam Quran. Yang kedua, ada manusia maghdubi 'alaihim, manusia yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Kalau di kitab-kitab tafsir biasanya ditafsirkan dengan kaum Yahudi. Bagaimana karakter dan sikap orang-orang Yahudi, Bani Israel, adalah sangat pandai merekayasa, sangat pandai mengelak untuk tidak melaksanakan perintah atau untuk tidak melanggar larangan. Ini mungkin banyak ditiru oleh sebagian umat Islam di akhir zaman sekarang. Walaupun tidak diajarkan Nabi, tetapi mereka tidak merasa bersalah karena tujuan mereka adalah baik. Maghdubi 'alaihim. Coba kita kalau mengingat Bani Israel di zaman Nabi Musa dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi mereka punya cara. Pada hari Sabtu mereka memang tidak menangkap ikan karena Allah memang menguji. Ketika hari Sabtu pada hari larangan, justru banyak ikan-ikan mengambang, nampak banyak kelihatan dari luar. Maka mereka tergiur untuk bisa memperoleh ikan. Maka di hari Sabtu mereka hanya mengurung ikan, membendung sungai, tidak diambil ikannya, tapi diambil pada hari berikutnya, hari Minggu. Itu cara licik dari kaum Yahudi. Maghdubi 'alaihim, orang-orang yang sudah tahu tetapi tetap melaksanakan. Banyak dari kita kan,
tahlilan, paket tahlilan kematian 7 hari itu tidak diajarkan Nabi. Tidak pula sahabat melaksanakan. Tidak juga imam yang 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi mereka enggan untuk meninggalkannya. Itu bagian dari cara-cara bagaimana bisa memperoleh legitimasi untuk melanggar larangan. Maghdubi alaihim. Hati-hati. Yang ketiga di Al-Quran disebut dolin, yaitu orang-orang yang tersesat. Mereka merasa taat. Ya mungkin sama seperti yang tadi, bid'ah yang diamalkan, tetapi mereka merasa ini dalam ketaatan, merasa benar di jalan salah. Karena taat kepada Allah, terutama ibadah, tidak ada cara yang lain kecuali mengikuti Rasulullah. Karena hanya Rasul Muhammad SAW satu-satunya manusia bagi kita yang sudah berlabel syariat, manusia syariat satu-satunya. Memang Allah telah menetapkan figur Rasulullah harus ditiru, perkataannya, amalannya, persetujuannya. Maka ketika kita mengharap ridho Allah, pahala dari hadiratnya, tetapi tidak mengikuti Rasul, sama dengan tadi merasa benar di jalan salah. Maka minta ketika membaca Al-Fatihah, jauhkan kami, luruskan jalan hidup beragama kami di siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang telah kau anugerahi rahmat dan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Sudah tahu tetapi tetap saja melakukan pelanggaran itu. Di dalam ayat yang lain, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sangat berat karena dia sudah tahu, mereka sudah tahu, tapi tetap saja melakukan pelanggaran. Siapa tidak mengikuti Rasul atau bertentangan dengan ajaran Rasul setelah dijelaskan kepada mereka, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, petunjuk yang datang dari sudah dijelaskan, tetapi mereka tidak sami'na wa ata'na wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang mukmin kan sami'na wa ata'na. Apa ancaman dari Allah? Nuwallihi ma tawalla, aku biarkan dia bersenang-senang dalam pelanggaran itu, aku biarkan dia dalam penyimpangan, tetapi ancamannya wa nuslihi jahannam, setelah meninggal dunia aku jebloskan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira. Dan waladhdallin, orang-orang yang tersesat merasa benar di jalan salah. Kalau tadi mengetahui bahwa dia salah, tetapi merekayasa dengan kias dan takwil macam-macam agar bisa tidak mentaati apa yang ditetapkan oleh Allah. Waladhdallin itu memang tidak tahu, merasa benar. Inilah ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang disebutkan dengan oleh sahabat Sufyan As-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Jadi orang yang mengamalkan bid'ah dhalalah dalam peribadatan, kata Sufyan, lebih dicintai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat menyadari kalau itu berdosa, mungkin akhir-akhirnya bisa bertaubat. Beda dengan pelaku bid'ah riya, mereka tidak pernah bertaubat karena merasa benar di jalan yang salah itu. Maka lebih dicintai, tidak perlu diawasi terus oleh iblis, dia sudah berjalan dengan sendirinya. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala,
bedah pasir menosa panik ke paling banyak makhluk napa nah jedelan membantah hiburannya mengelak membantah dia punya kepentingan. Saya pernah menggambarkan sebenarnya waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin, kata Allah, aku ciptakan makhluk yang hidup sumbernya berasal dari air. Bisa dikatakan tidak ada hidup tanpa air. Jadi air merupakan sumber kehidupan. Kalau ditanyakan adakah manusia yang tidak memerlukan air, tidak memerlukan hujan, padahal tidak ada hidup tanpa air. Tetapi masih ada manusia yang tidak memerlukan air hujan. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang mempunyai kepentingan. Acumur fereng, abada akhina hari ini tidak bisa lo ojen orang caremo, ya kan? Artinya manhaj salaf, manhaj Nabi yang memang dijanjikan satu-satunya yang selamat, yaitu cara beragama para sahabat. Mereka banyak yang tahu, tetapi yang tidak mau justru karena punya kepentingan kibur. Jadi orang yang beraki wali makanan tidak bisa setia doa jadi kuat. Itulah yang disebut manusia punya sifat anania, egois. Kepentingan dirinya didahulukan. Orang yang seperti itu memang layak dihukum oleh Allah karena kepentingan dirinya seakan-akan dipertuhan, bertentangan dengan perintah Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tahu tentang orang yang mempertuhan hawanya, kepentingannya? Kalau kepentingannya terganggu, sama dengan ini. Ketika ada dakwah tauhid, banyak yang menolak dan mengelak, terutama yang punya santri, yang punya ilmu, alasan macam-macam. Karena kepentingannya agak terganggu. Mereka telah terbiasa syirik dan bid'ah dan berjalan dengan umatnya seperti itu. Kemudian dikritik dengan dakwah tauhid, walaupun punya dalil pasti mengelak macam-macam. Itulah seperti orang yang lagi menjemur sesuatu, maka di saat itu mereka tidak menghendaki turunnya hujan, walaupun sebenarnya mereka butuh pada hujan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan manhaj salaf pada hakikatnya. Yang menolak hanya orang-orang yang munafik, punya kepentingan pribadi. Inilah wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Coba dibaca selanjutnya. Yaqulu ta'ala wa laqad bayyana lin-nasi fi hadzal qur'ani wa waddahna lahumul umura wa fassalnaha. Ungku anjelasake kaulah maring manusia ing dalam Quran ini. Wa waddahna pada memaparkan, menggambarkan kami lahum maring nas depan berpan perkara. Wa fassalna merinci kaulah hada ka umur kaila yadillu anil haqqi, supaya manusia tak tersesat dari sehat. Quran berkafi, tapi setiap Quran ini cacat. Orang mengajak kembali kepada Quran, kepada hadis, maksudnya bukan harus membaca, tetapi patokan agama kita adalah Quran dan hadis. Artinya agama ini pedomannya dari Allah, praktiknya dari Rasulullah, itu saja. Semua pendapat para ulama mereka harus ditimbang, diukur dengan Quran hadis, karena patokan kita itu. Pada akhirnya kita akan mempersembahkan ketaatan kita di hadapan Allah, disaksikan oleh Rasulullah. Sudah terpapar jelas dan tegas bahwa Al-Quran lah atau wahyukah yang jelas-jelas datang dari Allah.
wa yakhruju an tariqil haq, supaya mereka tidak keluar nas dari jalan hidayah. Wa ma'hadal bayan wa hadal furqan fa innal insan kasirul mujadalatah wal mukhasamati wal mu'adati lil haqqi bil batil. Ari Allah yang menyampaikan kepada kita. Asataka di sepenjelasan perbedaan hak dan batil, maka sangkuna manusia dengan banyak siapa tuh, banyak berdebat, banyak menentang lil haqqi maring sehat bil batil. Siapa sih bisa baca Quran hadis jadi kembali Quran itu berarti perkataan hak tapi tujuan batil. Bersama dia kena hada kalimatul haq turidul batil wa kalimat bener ya kembali Quran hadis tapi tujuannya salah itu bersama ya. Maka pertanyaan kita untuk sampai kepada Al-Quran ada 3 macam jalan. Yang memang mampu membaca silahkan baca Al-Quran, baca tafsir, baca hadis, baca syarah dari para ulama. Yang tidak memegang kitab, mengaji kepada ahlinya. Yang kedua ini ngaji yuk nego kitab. Yang ketiga tidak bisa baca, tidak bisa tulis, katakan ini bisa mendengarkan. Pilihlah ulama yang menyampaikan Quran hadis, itu sudah cukup. Atau pilih Quran hadis yang disampaikan oleh penceramah atau kiai ulama. Jadi 3 macam bisa ditempuh. Semampu silahkan membaca langsung karena kitab-kitab para ulama sudah tersaji. Yang tidak mau, ayo mengaji, pegang kitab kamu, mengaji kepada ahlinya. Yang ketiga mendengarkan saja, pilih ulama, ustadz, kiai yang menyampaikan wahyu Allah dan ikuti wahyu Allah yang disampaikan oleh kiai kan diri kan. Artinya patokan kita memang itulah. Illa man hadallah, tetapi manusia banyak sengilak macam-macam mereka. Tambah anak akhir zaman seperti setia. Justru dia Allah. Saya sering katakan katalog Islam hanyalah Muhammad bin Abdullah, yang lain imam agama bukan contoh agama. Sama dengan dalil agama adalah wahyu Allah, Al-Quran maupun hadis. Sedangkan pendapat ulama di kitab-kitab bukan dalil tetapi keterangan dalil, maka didalili. Sepersis taat kepada Allah ada Rasulullah, sedangkan ulama adalah imam agama, bisa diikuti ketika sesuai dengan syariat dan tidak boleh diikuti ketika bertentangan dengan syariat. Tapi syariat harus tahu dulu Quran dan hadisnya. Illa man hadallahu wa basarahu li tariqin najah, kecuali orang seaparing hidayah anu tuaki Allah deman. Wa basarahu ban aningalaki Allahu deman maring jalan selamat. Coba qala Imam Ahmad an Husain bin Ali an Ali bin Abi Thalib akhbarahu, bahwa saangkuna Ali bin Abi Thalib panika akaber Ali hudeka Husain bin Ali ana Rasulullah tarakahu, saangkuna Rasul panika mendatangi Rasul huda Ali, jadi putrana Ali Husainnya mana je beritahu bi ring sepon. Suatu saat satu tempo Rasulullah mendatangi beliau Ali karamallahu wajhah wa Fatimah binta Rasulullah, kan mantonar ya laki Siti Fatimah nyamana Ali yen tari malam-malam lailatan isitung malam. Faqala ba'dahu Rasulullah ala tusolliyan, ayo salat lah deh, asolat ping asolat cow sing malam ada benih salat fardhu ya. Itulah putra dan putri manton Rasul ben poten sing malem jege supaya nyari fadilah
Abdulus Salah ba'dal maktub ini salatul laili, salat malam. Ya Allah, seperti itu. Setiakan ngaku Habib bodoh lebih muljud telempeng petong polo orang ngalim. Tak pembodohan. Rasulullah kedenggi angkidi naf ya Fatimatu bint Muhammadin angkidi nafsaki aninar la uni angki minallahi syai'a. Wahai Fatimah anak Muhammad, selamat akifing, selamat aki ambeng dari neraka. Ayo taat ke Allah. Engkau lo bisa apa nang ajuna Allah. Rasul ada budaya. La uni angkih minallahi syai'a. Engkau lo bisa apa nang ajuna Allah bagi. Hari dia surah Fajr. Fakultu Sayyidina Ali ajawab, ya Rasulullah, are metuana Rasul. Innama ampusuna biyadillah, semasteh tining abe kaula jiwa kaula panik kepada tangan Allah. Fa idza sya'ah ayyab'asana ba'asna, mun ngarepake pasyara Allah de abang kita ki Allah mace ke Allah nada kami ba'asna maka ce ke kami. Aduh ila benda ya deh. Kau lebih bisa dok bisa kan kesokan Allah. Mana Allah kesokan kulai petang ni bisa tangi. Fan sorofahat hidakul tu dalik pas mundur Rasulullah nalika ngocak kaulah dalik dak kadisa innama anfusuna biyadillah walam yarji ilayya syai'an. Ya. La ta'ajawab boleh Nabi ta'abaliaki Nabi ilayya mereka oleh syai'an dan satu lo cak ngocak boleh sampun ada budi ya. Summa sabitu huwa muwallin ya, wa huwa muwallin yadribu fakhidahu. Nah, kemudian cang Sayyidina Ali kaula mereng kaula huda Rasul halatini Rasul paneka mingo artinya berpaling mulai yadribu halemo qol Rasul da fakhidahu pokang atibi pokol hu yaqulu wa kana al insanu aktsara shay'an dadala. Mono selakar banyak membantai Rasul sampai nyingkai.